Oke, baiklah anak sekalian, selamat datang di pembelajaran matematika secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang topik yang baru di matematika peminatan di kelas 11, yaitu tentang identitas trigonometri. Nah, ini merupakan topik lanjutan dari yang kelas 10. Di kelas 10 sudah belajar tentang perbandingan trigonometri. Nah, untuk itu yang konsep-konsep yang perbandingan trigonometri masih sering kita temui di topik identitas trigonometri ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali, yaitu tentang yang tadi perbandingan trigonometri. Kita sudah pahami perbandingan trigonometri itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Dalam hal ini saya buat segitiganya adalah A, B, C, siku-siku di A. Nah, di sini sudutnya saya buat sudut alfa, yaitu di titik B. Kita boleh ingat berarti yang cuma ada 3 sisi kemungkinannya. Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut alfa berarti Y itu adalah depannya si alfa, kemudian X itu adalah sampingnya, kemudian R itu adalah miring. Sisi miring itu adalah yang di depan 90 derajat, sudut 90 derajat. Nah, perbandingan trigonometri yang pertama harus kita ingat adalah sin alfa derajat itu sama dengan sin depan per miring, yaitu Y per N. Kemudian untuk cos alfa derajat itulah cos samping per miring, sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Kemudian tangen alfa derajat, yaitu Y per X. Kemudian kita juga boleh ingat kembali, yaitu rumus kebalikan. Yang pertama, rumus kosekan alfa derajat. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Itu sama dengan 1 per sin alfa derajat. Kemudian, sekan alfa derajat. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Berarti 1 per cos alfa derajat. Kemudian selanjutnya, kotangen alfa derajat. Itu sama dengan 1 per tangen alfa derajat. Kemudian selanjutnya kita harus ingat kembali rumus perbandingan. Perbandingan itu berlaku untuk tangen dan kotangen. Tangen itu sama dengan sin alfa derajat per cos alfa derajat. Kemudian kotangen alfa derajat itu sama dengan cos alfa derajat per sin alfa derajat. Nah, nanti yang paling sering dipakai nanti di identitas trigonometri ini, yaitu rumus kebalikan dan perbandingan, ini nanti kita pakai ya sesuai kebutuhannya nanti, tergantung variasi soalnya. Seperti halnya di sini kotangen itu boleh kita ganti 1 per tangen alfa, atau kotangen itu juga boleh kita ganti cos alfa per sin alfa. Nanti itu tergantung variasi soalnya. Kita membuktikannya ke mana. Kemudian next, ini kita harus ingat. Kita juga harus ingat kembali, yaitu tentang kuadran. Tentunya ini juga udah belajar di kelas 10. Kita ingat bahwa penentukan sudutnya itu mulai dari sumbu X positif, di sini 0 derajat, dan dia berlawanan arah jarum jam. Di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180, 270, kembali lagi sini 360 derajat. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kita mau lihat di sini adalah tanda-tanda perbandingan trigonometri di setiap kuadrannya. Nah, di sini di kuadran pertama, semua tanda perbandingan trigonometri itu positif. Kemudian di kuadran kedua, itu hanya sin yang positif. Kuadran ketiga, itu hanya tangen yang positif. Kuadran keempat, itu hanya cos yang positif. Tentunya ini juga berlaku untuk kebalikannya. Nah, kemudian, ini boleh kita ingat, biar nggak kita hafal, boleh kita lihat di sini, all positif, sin positif, tan positif, cos positif. Boleh kita ingat A, S, T, C. Berlawanan arah jarum jam. Nah, kadang di variasi soal juga nanti untuk kuadran 1, kadang dipakai istilah sudut lancip. Artinya kalau sudut lancip itu artinya di kuadran pertama. Kalau kuadran kedua, kadang nanti variasi soalnya dikatakan sudut tumpul. Ya, kalau misalkan alfa adalah sudut tumpul, artinya itu alfa tersebut di kuadran kedua. Kalau untuk kuadran ketiga, nanti di variasi soalnya akan dikasih range di antara 180 dan 270. Demikian juga untuk kuadran keempat. Kadang dikasih range, kadang diberikan sudut negatif. Alfa adalah sudut negatif.
atau sin minus alfa. Artinya minus alfa itu adalah kuadran keempat. Bisa dipahami ya untuk ini ya, kuadran. Kemudian kita masuk ke identitas trigonometri ya. Untuk rumus identitas trigonometri sebenarnya untuk secara umumnya ada 3. Tapi untuk mendapatkan rumusnya itu diperoleh dari sini. Berdasarkan lingkaran definisi. Misalkan di sini lingkaran definisinya berjari-jari R dan titiknya adalah X, Y, maka diperoleh seperti ini. Ini kan segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras. Maka kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang pertama, pada saat persamaan ini kita bagi dengan R kuadrat. Semuanya kita bagi dengan R kuadrat. Maka akan kita peroleh X kuadrat per R kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian setelah kita peroleh ini, kita ingat kembali tadi X per R itu jadi apa, Y per R itu jadi apa. X per R itu kan sama dengan cos, karena di sini kuadrat berarti cos kuadrat X. Demikian juga untuk Y per R, sama dengan sama dengan sin kuadrat X. Jadi kita peroleh identitas yang pertama itu cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Atau boleh juga dibalik, sin kuadrat ditukar posisinya, bukan dibalik, ditukar posisinya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kadang nanti di variasi soalnya sinnya yang di depan. Nah, turunan dari rumus ini boleh kita buat cos kuadrat X, boleh kita ganti nanti 1 kurang sin kuadrat X. Demikian juga untuk sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Nanti boleh tulis untuk sin kuadrat X-nya. Nah, yang paling penting kita ingat yang atas ini. Kalau untuk turunannya bisa buat sendiri nanti. Untuk mendapatkan identitas yang kedua, persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kita bagi dengan X kuadrat. Nah, maka akan kita dapatkan persamaan yang baru, yaitu 1 tambah Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Nah, di mana Y per X tadi di trigonometri boleh kita ganti menjadi tangen, dan R per X kita ganti dengan sekan. Jadi kita peroleh identitas yang kedua itu adalah 1 tambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Ini dia identitas yang kedua. Dari sini boleh kita buat turunan rumusnya, yaitu sekan kuadrat X kurang tan kuadrat X sama dengan 1. Kemudian, untuk mendapatkan identitas yang ketiga, kita bagi persamaan ini dengan Y kuadrat. Maka akan kita peroleh persamaan yang baru, yaitu X kuadrat per X per Y kuadrat tambah 1 sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Kemudian X per Y kita ganti menjadi kotangen X, dan R per Y kita ganti dengan kosekan X. Maka identitas yang ketiga itu adalah kotangen kuadrat X tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Ini dia identitas trigonometri yang ketiga. Dari sini kita peroleh turunannya, kosekan kuadrat X dikurang kotangen kuadrat X sama dengan 1. Atau boleh juga nanti kotangen kuadrat X kita ganti menjadi sama dengan kosekan kuadrat X minus 1. Kita pindahkan ke sini. Nanti sesuai kebutuhan soalnya saja. Demikian juga untuk yang identitas yang kedua. Boleh juga kita buatkan nanti tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X kurang 1. Nanti tergantung variasi soalnya. Jadi identitas trigonometri itu ada 3, yaitu yang pertama, saya ulangi kembali, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, 1 tambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Dan yang ketiga, kotangen kuadrat X tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Nanti untuk penggunaannya tergantung variasi soalnya. Kemudian kita lihat ke variasi soalnya. Contoh yang pertama. Nah, misalkan di sini diketahui tan kuadrat X sama dengan 6/7. Dan ini berarti di kuadran pertama. Nilai dari, ini dia pertanyaan, 1 tambah sin X dikali 1 kurang sin X dibagi oleh 1 tambah cos X kali 1 kurang cos X. Nah, kita harus ubah yang ini supaya muncul tangen kuadrat X.
Atau misalnya nanti kalau muncul kotangan kuadrat X juga boleh, tinggal kita balik. Karena dalam hal ini di variasi soal identitas trigonometri, jadi kita harus ubah dulu yang ditanyakan. Boleh kita seperti ini. Ini kan dia hasil faktor ya. Boleh kita kalikan, diperoleh jadi 1 kurang sin kuadrat X. Dan penyebutnya setelah kita kalikan akan kita peroleh 1 kurang cos kuadrat X. Nah, di sini udah kita ingat ke identitas trigonometri, yaitu identitas itu tadi 1 kurang sin kuadrat X. Itu boleh kita ganti dengan cos kuadrat X. Demikian juga untuk 1 kurang cos kuadrat X boleh kita ganti dengan sin kuadrat X. Jadi kita tinggal ganti. Nah, kita peroleh dia cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, tujuannya tadi supaya muncul ini, tan kuadrat X. Artinya cos per sin itu boleh kita tuliskan jadi kotangan kuadrat X. Kotangan kuadrat X ini boleh kita ubah supaya muncul tangan. Nah, itu kebalikan dari tan. Itu jadi 1 per tan kuadrat X. Nah, setelah muncul tan kuadrat X, tinggal kita substitusi hasilnya. Maka kita peroleh 1 per 6 per 7. 1 per 6 per 7 berarti tinggal kita balik, jadinya 7 per 6. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, kali ini pembuktian. Buktikan bahwa tan X kali sin X tambah cos X itu sama dengan secant X. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, untuk membuktikan suatu pernyataan seperti ini, yang biasanya kita buktikan itulah ruas kiri. Tapi boleh juga kita buktikan ruas kanannya. Tapi yang umum di variasi soal adalah ruas kiri. Nah, kita perhatikan di sini. Ada tan X, ada sin X tambah cos X. Sama dengan secant X. Kita ingat secant X itu sama dengan apa? Kebalikan dari cos, 1 per cos. Artinya, kita harus ubah ini supaya muncul cos. Di sini tangan X, kita ubah dulu itu. Jadi, perbandingannya sin per cos. Nah, pertama kita ubah tangannya dengan sin per cos. Nah, kemudian di sini, karena di sini pecahan, di sini per 1 kan, boleh kita samakan penyebutnya. Maka akan kita peroleh, setelah kita samakan penyebutnya, di sini dikali cos per cos. Jadinya cos kuadrat X. Nah, maka kan kita peroleh sin kuadrat X tambah cos kuadrat X per cos X. Nah, setelah sampai di sini, kita lihat pembilangnya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Kita ingat ini sama dengan apa tadi? Identitas. Ini boleh kita ganti jadi 1. Jadi kita peroleh jadinya 1 per cos X. 1 per cos X itu adalah kebalikan dari secant X. Oke, demikian cara membuktikannya nanti. Jadi nanti kita mengubahnya sesuai kebutuhan soalnya. Oke, ngerti ya? Terbukti. Kasih nanti di akhirnya terbukti kalau akan terbukti. Kemudian, selanjutnya, contoh yang ketiga, buktikan bahwa sin kuadrat alfa derajat tambah sin kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa tambah cos pangkat 4 alfa derajat sama dengan 1. Nah, ini juga cara membuktikannya kita buktikan dari ruas kirinya. Nah, di sini kita bebas. Boleh yang kita kerjakan yang pertama, yang 2 suku yang pertama dulu, atau 2 suku yang terakhir yang kita pasangkan. Di sini kan ada sin kuadrat, ada sin kuadrat. Boleh kita faktorkan. Demikian juga kalau kita ambil yang 2 terakhir. Ada cos kuadrat alfa, di sini juga boleh kita buat jadi cos kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa. Nah, jadi dalam hal ini saya akan buat dari yang 2 terdepan. Kita faktorkan langkah pertamanya. Boleh kita faktorkan, kita keluarkan sin kuadrat alfanya, jadi tinggal sin kuadrat alfa buka kurung 1 tambah cos kuadrat alfa. Ini tetap. Oke. Kemudian, tujuan kita supaya memunculkan di sini jadi minus 1 kurang cos pangkat 4 alfa, supaya ini jadi habis nanti, supaya tinggal 1. Nah, artinya, boleh kita ganti, di sini kan udah 1 tambah cos kuadrat alfa. Boleh kita ganti sin kuadrat alfa itu ke identitas. Sin kuadrat alfa itu boleh kita ganti jadi 1 kurang cos kuadrat alfa. Identitas yang pertama, turunan dari identitas yang pertama tadi. Nah, setelah itu, ini kan dia hasil faktor ya, boleh kita kalikan ini. Kita ubah dari perkalian ke penjumlahan. Maka diperoleh jadi 1 kurang cos pangkat 4 alfa. Ini tetap dituliskan kembali. Artinya di sini ada minus cos pangkat 4 alfa tambah
cos pangkat 4 alfa ini boleh habis, jadi tinggal 1. Bisa dipahami ya? Ini terbukti. Nah, bisa juga kalau misalkan kita mau mengerjakan dari yang dua terakhir. Boleh kita, ini sin kuadrat alfanya itu diam dulu, udah perlu kita kerjakan. Nah, kita faktorkan di sini cos kuadrat alfanya boleh kita keluarkan. Cos kuadrat alfa buka kurung, ini tetap tadi ya. Nah, di sini berarti sin kuadrat alfa tambah, di sini karena di sini cos pangkat 4, keluar dia cos kuadrat, berarti tinggal sisa cos kuadrat alfa. Artinya sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa ini jadi 1 nanti. Jadi tinggal sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa juga itu hasilnya 1. Jadi 1 sama dengan 1. Itu juga boleh nanti tulis sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian next kita ke contoh selanjutnya. Contoh yang keempat. Kita buktikan sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat beta dibagi oleh cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta itu sama dengan tan kuadrat alfa kurang tan kuadrat beta. Nah, ini dia soalnya. Kita buktikan dari ruas kirinya. Nah, di sini kan dia di atas ada 2 suku, di bawah hanya 1 suku. Langkah pertama, boleh kita pisah. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta dikurang. Demikian juga ini. Sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta. Boleh kita pisah seperti ini. Nah, karena di sini, setelah sampai di sini, karena di sini tujuannya untuk memunculkan tan kuadrat alfa, tan kuadrat beta. Nah, di sini, kalau sudah bisa muncul tangan, kita ubah ke tangan. Kita perhatikan di sini, ada sin kuadrat alfa, tangan itu kan sin per cos. Tan kuadrat alfa, ada cos kuadrat alfa. Boleh kita satukan dulu, seperti ini. Kita buat jadi 1, buat 1. Artinya di sini, sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa itu bisa kita ganti dengan tangan kuadrat alfa. Nah, demikian juga untuk sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Boleh kita ganti dengan tangen kuadrat beta. Ya, di sini boleh kita tuliskan di sini 1 per cos itu boleh kita tuliskan jadi sekant. Nah, kemudian setelah sampai di sini, boleh kita ubah di sini. Nah, ini tadi sekant kuadrat beta itu boleh kita ganti dengan 1 tambah tan kuadrat beta. Itu tadi identitas yang ke-3. Demikian juga untuk sekant kuadrat alfa. Boleh kita ganti dengan 1 tambah tan kuadrat alfa. Kemudian kita jabarkan, kita kalikan ke dalam. Maka kita peroleh seperti ini. Tan kuadrat alfa kali 1 tan kuadrat alfa. Tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Boleh kita rumuskan tan kuadrat alfa tan kuadrat beta kurang negatif kali 1 dikali tan kuadrat beta berarti negatif tan kuadrat beta. Negatifnya kali yang dalam juga negatif ya. Tan kuadrat beta kali tan kuadrat alfa. Artinya di sini boleh kita coret habis. Jadi tinggal tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Kita perhatikan di sini sama dengan ruas kanannya. Jadi terbukti. Nah, jadi nanti untuk pembuktiannya, nah, seperti yang saya ulangi tadi, itu penggunaan untuk menggantinya terhadap apa, itu tergantung kebutuhan soalnya. Nah, dan yang paling penting, kalau dia pecahan nanti, boleh samakan penyebutnya dulu. Dan kemudian ikuti, kalau misalkan bisa diubah ke identitas, ubah langsung ke identitas. Jadi, keempat soal ini masih easy lah ya. Nah, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Nanti untuk latihan soalnya saya akan kirimkan lewat WA. Dan kalau ada nanti yang kurang dipahami, boleh kita bahas lewat WA. Sekian dan terima kasih.